Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Adita Oktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 16 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kabupaten Ketapang canangkan akan membangun kawasan bumi perkemahan yang representatif di kawasan Tembilok, Pantai Air Mata Permai, Sungai Awan Kanan. Junaidi, selaku Ketua Kwarca Pramuka Ketapang, menyatakan telah mempersiapkan rencana ini sesuai keperluan dan memenuhi standar bumi perkemahan. Ditemui usai upacara besar Pramuka, Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan pemerintah daerah siap mendukung rencana pembangunan bumi perkemahan. Ia berharap konsep dan pemanfaatan bumi perkemahan dapat dibuat sebaik mungkin, sehingga bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk setiap kegiatan kepramukaan. Farhan menambahkan Pemda telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan bumi perkemahan Kwarca Pramuka Ketapang, yaitu di kawasan Tembilok, Pantai Air Mata Permai, Desa Sungai Awan Kanan. Lebih kepada melanjutkan apa-apa yang sudah diprogram pada masa kepemimpinan yang lalu. Dan tentu kalaupun ada perbaikan-perbaikan itu lebih kepada mereview atas perencanaan dan hanya lebih kepada model dalam melaksanakan pembangunan. Tapi kebutuhan pembangunan untuk Kabupaten Ketapang sebenarnya pemetaannya dari tempo dulu sampai dengan hari ini sama. Nah, untuk itu ketika berbicara masalah lokasi atau tempat perkemahan untuk pramuka sesungguhnya telah ada, yaitu di Sungai Awan Kanan ya, Pantai Air Mati, Tembilok lah itu kan. Nah, Tembilok, tapi Jalan Darussalam itu tidak full lurus ke arah pelabuhan, dia ke kanan yang menuju ke Pantai Air Mati. Nah, untuk itu pemerintah daerah pada dasarnya siap untuk terus memfasilitasi bumi perkemahan tersebut. Sepanjang nanti teman-teman dari Kuartir Ketapang kan membuat sebuah konsep perencanaan untuk bagaimana memanfaatkan bumi perkemahan atau lahan bumi perkemahan tersebut. Silakan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten. Jadi kami siap ya untuk memfasilitasi supaya ada lokasi yang representatif untuk adik-adik kita melaksanakan kegiatan kepramukaan. Sebenarnya sih dengan 1-2 hektar pun udah cukup. Ya, jadi kan lumayan besar, 1 hektar pun bumi perkemahan itu kan bisa saja nanti ada secara besar, ada juga perkemahannya itu secara kelompok, misalnya kelompok adik-adik, lalu kelompok kakak-kakak gitu kan, penegak. Sudah, lokasi sudah ada di Pantai Air Mati. Pramuka Kabupaten Ketapang dengan tingkatan-tingkatan status pramuka ya kan, itu telah berjalan dengan baik. Dan bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, adik-adik, kakak-kakak di kepramukaan itu selain membina disiplin, sikap mental adik-adik kita, anak-anak kita, juga mereka telah memberikan bantuan kontribusi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi misalnya mereka melaksanakan bakti sosial, lalu mereka juga hari ini ketika kita semua menyadari ada pandemi COVID-19, mereka juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu pemerintah dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Dan hari ini dengan
ulang tahun ke-60 dan dilakukan apel besar seperti ini, bahwa ini menandakan bahwa semangat pramuka di Kabupaten Ketapang ini sangat tinggi. Dan hari ini juga merupakan starting point pramuka Kabupaten Ketapang untuk lebih bersemangat dan berprestasi di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, terutama pada tahun-tahun yang lalu kita tidak dapat penghargaan. Nah, tahun ini ulang tahun ke-60 ada 2 pembina ya, itu mendapat penghargaan dari kuartir nasional ya, kuartir nasional. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan bagi pramuka Kabupaten Ketapang, dan saya mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada Bapak Rustami, Bapak Pendi, satu lagi Pak Suwardi, itu yang telah mendapat penghargaan dari tingkat nasional. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke. Sementara itu, Junaidi selaku Ketua Kuartir Cabang Pramuka Ketapang mengatakan pemerintah daerah memang sudah menunggu konsep bumi perkemahan. Namun, karena pandemi COVID-19 rancangan ini sempat tertunda. Sebenarnya semenjak saya menjabat pertama, konsep daripada bumi perkemahan ini memang sangat kita tunggu-tunggu untuk disambut oleh pemerintah daerah. Namun pas ketika memasuki tahun jabatan pertama saya, kita diserang oleh pandemi COVID ini, jadi untuk aktivitas itu kita maklum dengan kesibukan pemerintah dan anggaran juga terbatas terkait untuk menangani pandemi COVID. Oleh karena itu memang seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, kita sudah berkoordinasi. Selesai dari pandemi COVID ini, rancangannya sebenarnya sudah siap, apakah seperti apa yang diinginkan dan memenuhi syarat daripada standar bumi perkemahan yang kita harapkan. Oke. Ya, kita pertama mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang mendapat penghargaan, dan satu lagi bahwa kita juga mendapat penghargaan dari Presiden ya, tingkat yaitu Kak Sumajeni yang mantan Ketua Kuarcap Kabupaten Ketapang. Namun karena kondisi COVID, beliau tidak menerima langsung dari Presiden, tapi diserahkan oleh Wakil Gubernur pada hari yang sama juga di Balai Petitih di kantor Gubernur. Nah, ini kita berharap menjadi contoh bagi adik-adik ya, baik penegak-penegak, penggalang ya, dan laksana untuk mereka berkreativitas untuk tetap aktif dalam kepanduan dalam pramuka ini, supaya semangat mereka tetap menggebu-gebu bahwa kita akan mengamalkan Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Tidak, jadi pengabdian beliau. Nah, pengabdian. Jadi waktu itu diusulkan ketika beliau masih menjabat dari Kakwarcap, baru disetujui setelah 3 tahun. Nah, usulan. Ini memang dia ada tahapan-tahapannya. Kita sudah banyak melakukan aktivitas ya, dari mulai aksi nyata di lapangan, baik membagikan masker, kita memberikan bantuan-bantuan sosial, seperti ada bantuan-bantuan, ada beras, makanan, sembako dan lain. Di samping itu yang paling penting adalah bahwa kita mengedukasi terkait juga tadi disampaikan dalam lomba. Kita ada lomba edukasi bagaimana dalam kondisi pandemi COVID ini kita menjaga diri dan keluarga kita, dan bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat. Ada edukasi berupa video, ya, ada juga yang berupa seperti baliho atau leaflet-leaflet. Nah, seperti itu. Oke deh. Siap. Makasih. Harapannya agar Kuarcap Pramuka Ketapang dapat segera memiliki bumi perkemahan agar segala kegiatan kepramukaan dapat dilakukan di tempat yang seharusnya. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Wakil Bupati Ketapang Farhan memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 dari halaman kantor Bupati Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60 pada 14 Agustus 2021 Sabtu kemarin, Kuartir Cabang Ketapang mengadakan upacara peringatan Hari Pramuka di halaman kantor Bupati Ketapang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wakil Bupati Ketapang Farhan, yang bertindak sebagai pembina upacara, mengutip sambutan dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purna Wirawan Budi Warseso, menyampaikan mari kita memperingati 60 tahun Gerakan Pramuka dengan tetap semangat, tetap berusaha hidup sehat,
dengan mematuhi protokol kesehatan dan tetap berusaha membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, adik-adik, kakak-kakak di kepramukaan itu selain membina disiplin, sikap mental adik-adik kita, anak-anak kita, juga mereka telah memberikan bantuan kontribusi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi misalnya mereka melaksanakan bakti sosial, lalu mereka juga hari ini ketika kita semua menyadari ada pandemi COVID-19, mereka juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu pemerintah dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Dalam upacara itu hadir pengurus kuartir cabang dan kuartir ranting Kabupaten Ketapang dengan jumlah yang terbatas dan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktare Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Setelah keluar dari zona PPKM level 4 dan turun ke PPKM level 3, kini pemerintah Kota Pontianak menyatakan siap melaksanakan sekolah pembelajaran tatap muka pada 18 Agustus 2021. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan berdasarkan surat edaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 untuk PPKM level 3, ada beberapa poin kelonggaran yang diizinkan, diantaranya warga bisa makan di tempat, mal kembali buka, resepsi pernikahan kembali dibolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu, Edi Rusdi Kamtono meminta para pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Kota Pontianak bisa memanfaatkan peluang yang ada ini dengan tetap patuh terhadap prokes agar Kota Pontianak tidak kembali ke zona merah COVID-19, termasuk belajar mengajar tatap muka yang akan dibuka pada 18 Agustus 2021. Menurutnya pada dasarnya Kota Pontianak siap melaksanakan belajar mengajar tatap muka bagi SD maupun SMP, terutama kelas 6 SD dan kelas 3 SMP, dengan jumlah kapasitas ruangan yang disediakan setengah dari biasanya. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 31 untuk level 3, 2 dan 1 itu ada beberapa kelonggaran seperti makan di tempat, terus mall sudah bisa dibuka, terus resepsi pernikahan, rapat-rapat. Walaupun ini dengan dibatasi ya, kapasitas 25%. Nah harapan saya para pelaku usaha dan masyarakat juga bisa terus menjaga kota ini jangan sampai kita kembali ke zona merah atau level 4, termasuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini seolah akan kita mulai juga mungkin tanggal 18 ya, siapnya kita sudah persiapkan. Pada prinsipnya Pontianak sih siap, SD, SMP dengan membatasi juga, tidak sekaligus gitu. Ya, yang diutamakan kelas 6, kelas 3 kalau di SMP, terus itu dibatasi jumlah ruangannya, kapasitasnya separuh. Oleh sebab itu tidak semua kelas. Nanti diatur lagi bagaimana yang paling efektif untuk kelas selain kelas 6 di SD dan kelas 3 di SMP. Dimulainya minggu depan tanggal 18 Insyaallah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga meminta agar orang tua murid selalu ambil bagian dalam memantau aktivitas anak-anak mereka apabila belajar tatap muka ini bisa dilaksanakan kembali. Dari Kota Pontianak, Dita Oktare Mauludea, Emma Marudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktare Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.